Hai semuanya, saya Juanda. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan Adobe Premiere Pro. Video ini merupakan video pertama dari beberapa video tutorial tentang Adobe Premiere Pro. So, pastikan kamu sudah subscribe channel ini dan aktifkan tombol notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video tutorial berikutnya. Kalau sudah, ayo kita mulai. Pertama-tama, di sini pastikan kalian sudah mengunduh atau mendownload bahan yang akan kita gunakan untuk praktiknya nanti. Untuk bahannya sendiri, itu terdiri dari beberapa video, gambar, dan audio. Kalau sudah di-download, buka Adobe Premiere Pro-nya. Untuk membuat project baru, kalian bisa klik New Project atau bisa dari menu File, pilih New, pilih Project. Kemudian di sini kalian berikan nama projectnya. Contohnya karena ini kita mau buat iklan Coca-Cola ya. Jadi kita buat Coca-Cola Project. Nah, untuk tampilan pembuatan projectnya mungkin sedikit berbeda dengan punya kamu. Karena di sini saya menggunakan Adobe Premiere Pro 2024. Bagi kalian yang belum install, kalian bisa langsung berlangganan di website resminya Adobe. Atau kalian bisa berlangganan bersama seperti saya. Nanti untuk link tokonya saya letakkan di kolom deskripsi. Kemudian di sini kita tentukan lokasi projectnya. Saya akan letakkan project ini di folder desktop Coca-Cola Project dan saya select foldernya. Nah, untuk yang lain itu kalian bisa abaikan aja. Seperti contohnya pembuatan sequence, ini kita lakukan setelah import bahannya saja. Langsung saja klik create. Kalau sudah, nanti akan muncul workspace atau area kerja dari Adobe Premiere Pro kalian. Jika tampilannya berbeda, kalian bisa ganti tampilan workspace-nya dari tombol workspace yang ada di sini, kemudian pilih yang bagian editing. Nah, di sini kita akan bahas beberapa bagian tampilan utama yang ada di dalam workspace-nya. Pertama, di bagian paling atas ini ada menu bar. Untuk menu bar sendiri ini terdiri dari file, edit yang biasanya nanti kita gunakan untuk membuat file baru. Kemudian kita lakukan save dan bisa juga melakukan import dan export. Lalu di bagian bawah kiri ini ada yang namanya project panel. Project panel berisikan bahan-bahan yang akan kita gunakan dalam proses editingnya nanti. Dari project panel, nanti kita akan cek hasil bahannya di source monitor. Di source monitor, kalian bisa mengatur durasi awal dan akhir sebelum nantinya bahan itu akan dimasukkan ke dalam panel timeline. Nah, untuk panel timeline sendiri, ini adalah panel di mana kalian melakukan proses editingnya nanti, yang hasilnya nanti akan ditampilkan di panel program monitor. Nah, selain panel-panel tersebut, terdapat dua panel kecil lagi. Yang pertama di sini ada toolbox yang berisi tool-tool yang digunakan untuk proses editingnya nanti. Dan terakhir ada audio indikator. Audio indikator ini digunakan untuk mengecek secara visual apakah audio kita terlalu besar atau terlalu kecil. Nah, untuk beberapa panel di Adobe Premiere Pro itu memiliki side panelnya. Seperti contohnya Source Monitor memiliki side panel Effect, Audio Clip Mixer, dan Metadata. Jadi, untuk berpindah antar side panel, kalian cukup klik side panelnya. Atau jika panel yang kalian inginkan tidak muncul, kalian bisa cari di bagian Window dan aktifkan panel yang ingin kalian munculkan. Baiklah, kalau sudah paham tentang workspace dan area kerja Premiere Pro, di sini kita lakukan proses import terlebih dahulu. Jadi, proses import ini digunakan untuk menambahkan file-file bahan atau media yang akan kita gunakan di dalam project kita nanti. Untuk melakukan proses import, kalian bisa klik file, kemudian klik import, dan cari bahan yang sudah kita download tadi. Kemudian select semua filenya dan klik open. Sehingga semua bahannya sudah masuk ke dalam project panel.
Nah, sebelum melakukan proses editing, kita membutuhkan yang namanya sequence. Sequence adalah wadah yang berisi rangkaian media seperti video, gambar, audio, dan musik dalam bentuk timeline yang nantinya akan menjadi hasil video dari proses editing kita. Untuk membuat sequence, terdapat dua cara yang sering saya gunakan. Yang pertama, saya klik file, pilih new, kemudian pilih sequence. Kemudian di sini kalian bisa pilih salah satu preset, contohnya 1080p 25fps. Kemudian klik setting dan kalian bisa atur sequence-nya secara manual. Di dalam pembuatan sequence terdapat beberapa settingan utama, seperti frame size. Frame size merupakan resolusi dari video kita nanti. Apakah kalian mau buat di 1080p atau jika kalian ingin lebih tinggi, kalian bisa buat di 2160p, biasa disebut dengan resolusi 4K. Nah, selain frame size, ada juga yang namanya time base. Time base ini merupakan frame rate dari sequence kita nanti. Di sini ada beberapa pilihan yang sering saya gunakan, yaitu 24 fps, 30 fps, dan 60 fps. Di sini kita buat aja di 30 fps. Lalu terakhir ada sequence name atau nama sequence-nya. Di sini saya buat aja menjadi main sequence. Nah, untuk settingan yang lain, ini kalian bisa abaikan aja, atau jika kalian punya preferensi sendiri, kalian bisa atur sesuai dengan preferensi kalian. Kalau sudah, klik OK. Sehingga sequence yang baru kita buat itu akan muncul di panel project dengan icon seperti ini di sudut kanan bawahnya. Dan sequence ini juga sudah terbuka di bagian panel timeline dan panel program monitor. Jadi jika kalian jalankan nih, ini isinya masih kosong. Nah, sekarang kita bahas cara kedua dalam pembuatan sequence. Nah, di cara kedua ini biasanya saya membuat sequence dari klip video atau bahan yang sudah kita import sebelumnya. Contohnya, di sini terdapat beberapa video dengan resolusi yang berbeda-beda. Seperti video 001, ini memiliki resolusi 2160p atau 4K. Sedangkan video 002 sama seperti video 003 dan 004 memiliki resolusi di 1080p. Jadi, di sini kita akan membuat sequence dari resolusi video yang paling kecil, yaitu di 1080p. Caranya bisa dengan klik kanan videonya, kemudian pilih new sequence from clip. Sehingga nanti di project panel akan muncul video 002 dengan bentuk sequence. Jadi perbedaan antara sequence dan video terlihat dari icon yang ada di pojok kanan bawahnya. Ini sequence, sedangkan yang ini video. Oke, nah di sini biar tidak membingungkan, saya akan hapus main sequence yang pertama kita buat dan kita gantikan dengan sequence ini. Jadi di sini kita akan ganti namanya terlebih dahulu. Ketikkan main sequence, lalu tekan enter. Oke, sekarang sequence yang kedua kita buat itu sudah berubah namanya menjadi main sequence. Dan perbedaan dari dua cara pembuatan sequence tadi, yang pertama itu kita buat sequence kosong, sedangkan yang kedua kita membuat sequence dari sebuah klip. Dan di sini otomatis klip yang kita gunakan sebagai sequence akan masuk ke dalam sequence tersebut. Nah, untuk klipnya di sini saya hapus dulu agar sequence-nya kosong. Karena nanti urutan videonya bukan dari video kedua, melainkan video satu. Nah, di sini kita akan bahas tentang source monitor. Di source monitor, kita bisa melakukan pengaturan durasi dari file bahan atau klip yang sudah kita import. Caranya, klik dua kali pada klip yang ingin kita atur durasinya. Setelah masuk di source monitor, kita bisa tentukan durasi awal. Contohnya, di sini saya akan atur durasi awalnya di detik 9. Untuk melihat durasi waktunya, kalian bisa lihat di pojok kiri bawah pada source monitor.
Lalu untuk mengatur durasi awal, kalian bisa klik Mark In, sehingga nanti klipnya akan di-highlight seperti ini. Nah, di sini artinya klip ini akan diambil dari durasi 9 sampai akhir. Tapi karena saya tidak ingin sampai akhir, saya atur durasi akhirnya hingga di durasi 10 lewat 5 frame. Jadi, untuk satuan terkecil dari durasi yang ada di Premiere Pro itu disebut frame. Kalau sudah, klik Mark Out. Nah, sekarang kita bisa menambahkan klip ini ke dalam main sequence dengan cara klik video pada source monitor, drag atau geser ke bagian timeline main sequence di layer video 1. Nah, di sini akan muncul peringatan bahwa klip ini tidak sesuai dengan sequence setting yang sudah kita buat. Karena video yang satu itu resolusinya 4K, sedangkan main sequence yang kita buat dari video 2 itu hanya di 1080p. Jadi, jika kita ingin tetap di 1080p, kita bisa klik Keep Existing Settings. Nah, tapi karena ada perbedaan ukuran tadi, video yang tadinya full seperti ini akan terpotong seperti ini. Tapi jangan khawatir, untuk memperbaikinya, kalian bisa klik kanan pada klip yang berukuran besar, lalu pilih Set to Frame Size. Sehingga ukuran klipnya sudah sesuai dengan sequence yang kita buat. Oke, mari kita lanjutkan susunan videonya. Di sini kita akan masukkan video 2, klik 2 kali videonya untuk menampilkan video ke source monitor, atur durasi awal, atur durasi akhir, dan klik drag videonya ke panel timeline. Lakukan hingga video keempat. Sehingga hasil videonya seperti ini. Oke, nah sepertinya tadi saya lupa infokan ya. Terdapat 3 cara untuk menambahkan klip dari source monitor ke panel timeline. Yang pertama, klik videonya, drag ke panel timeline. Ini harusnya menambahkan video dan audio di layer video 1 dan di layer audio 1. Tapi berhubung video bahan kita tidak memiliki audio, sehingga dia tidak menampilkan hasil audionya. Tapi sebagai contoh, kita coba tambahkan video yang ada audionya. Import, saya import dari desktop. Nah, harusnya ketika menambahkan videonya akan menghasilkan seperti ini. Ada video dan audionya di bawah. Tetapi jika hanya ingin menambahkan videonya saja, kalian bisa klik icon drag video only yang ada di sini. Jadi ketika kita klik icon ini dan kita tambahkan ke timeline, itu hanya menambahkan videonya saja. Dan cara ketiga, jika ingin menambahkan audionya saja, kalian bisa klik drag audio only. Jadi ketika kita menambahkannya, itu nanti akan muncul di layer audio 1. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan pembuatan project Coca-Colanya. Ini saya hapus kembali. Nah, sekarang di sini kita akan menambahkan audio musiknya. Untuk musiknya, kalian bisa klik 2 kali yang judulnya Uplifting Commercial. Kemudian saya akan atur durasi awalnya di sekitaran 2 menit 3 detik. Lalu klik Mark In dan durasi akhirnya di sekitaran 2 menit 11 detik. Klik Mark Out, drag audio only dan letakkan audionya di layer audio 1. Nah, sekarang ketika kita jalankan hasil videonya seperti ini. Kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang kita tambahkan audio berikutnya. Yang kedua itu adalah audio efek Coca-Cola ya.
seperti itu. Nah, ini juga kita drag audio only dan letakkan di layer audio 2. Nah, sekarang kita akan atur durasi kemunculan audio efeknya. Di sini saya lakukan zoom in ke timelinenya dengan cara klik tahan Alt, putar scroll yang ada di mouse. Atau kalian bisa klik tahan dan kecilkan horizontal scroll bar yang ada di sini. Kemudian kita atur. Oke. Tapi di sini saya mau akhiri dengan logo Coca-Cola. Nah, untuk logonya di sini saya klik 2 kali dan masukkan ke layer timeline video 1. Nah, sekarang kita coba atur durasi klip dari panel timeline. Selain dari panel source monitor, kita bisa atur durasi klip langsung dari panel timeline. Caranya, aktifkan selection tool. Jadi dari tadi kita sudah menggunakan selection tool. Selection tool itu berfungsi untuk memilih dan memindahkan klip. Selain itu, dia juga bisa mengatur durasi klip dengan cara arahkan pada sisi paling akhir atau paling awal pada klip dan klik tahan kecilkan. Sehingga klip ini sudah terpotong. Nah, kita lakukan juga untuk audionya. Di sini ternyata audionya hanya memiliki durasi yang sangat singkat. Jadi untuk audio yang kosong ini kita potong saja. Oke. Sepertinya timingnya belum sesuai. Nah, di sini kita singkatkan waktu videonya lagi sehingga video yang ada di atas itu akan sesuai dengan audio yang ada di bawah. Nah, caranya kita bisa menggunakan selection tool seperti tadi untuk mengatur masing-masing klipnya, atau kalian juga bisa gunakan razor tool untuk memotong dan mengatur durasi klipnya. Jadi razor tool ini fungsinya seperti ini. Contohnya ketika kalian memiliki durasi klip yang tidak sesuai, kalian bisa potong klipnya. Sehingga klip ini menjadi 2 bagian. Kembali ke selection tool, kalian bisa pindahkan bagian klip yang tidak kalian inginkan, atau jika tidak diperlukan, kalian bisa klik klip tersebut dan tekan delete di keyboard. Jadi perbedaan antara selection tool dan razor tool, selection tool bisa memilih dan memindahkan klip serta mengatur durasi awal dan akhir pada klip, sedangkan razor tool berfungsi untuk memotong klip. Nah, sekarang kita atur durasinya kembali. Oke, sepertinya masih ada yang kurang. Di sini jika kita lihat logo Coca-Cola-nya lebih baik jika backgroundnya berwarna putih. Nah, untuk menambahkan background di Premiere Pro, kalian bisa menambahkan yang namanya color matte. Caranya dengan klik panel project, kemudian dari file, pilih new dan pilih color matte. Berhubung sequence kita berukuran 1080p, jadi ukuran color matte-nya juga masih sama. Klik OK, atur warnanya, klik OK lagi, lalu ganti namanya. Di sini saya beri nama white background, lalu klik OK. Sehingga color matte yang baru kita buat akan muncul di panel project. Nah, di sini langsung saja kita tambahkan color matte-nya ke timeline. Lalu atur urutan layernya. Untuk logo, di sini saya pindahkan ke layer video 2 supaya dia berada di bagian atas. Sedangkan white backgroundnya saya letakkan di bagian bawah. Sehingga nanti logonya memiliki latar belakang putih seperti ini. Nah, karena kepanjangan, di sini kita atur white backgroundnya
sesuai dengan durasi logonya. Nah, di sini menurut saya masih ada yang kurang ya. Logonya sedikit kebesaran. Untuk mengecilkannya, kalian bisa klik logonya 2 kali. Kemudian kecilkan seperti ini. Oke, kalau sudah, klik sembarang pada timeline. Kita putar kembali. Oke, hasilnya sangat memuaskan. Nah, jika proses pengeditannya sudah selesai, kalian bisa klik file dan save untuk menyimpan project yang sudah kita buat. Nah, untuk file projectnya, ini bisa kalian lihat di lokasi folder yang sudah kalian tentukan di awal tadi. Karena saya buatnya di salah satu folder di desktop, di sini saya bisa buka kembali dengan cara klik foldernya dan klik 2 kali projectnya. Nah, untuk tahapan berikutnya, yaitu tahapan ekspor, ini akan saya jelaskan di video berikutnya. Jadi video ini hanya membahas bagaimana cara menggunakan Adobe Premiere Pro-nya saja. Baiklah, sekian video kita kali ini. Like video ini jika kamu berhasil mempraktekkannya, dan tinggalkan komentar jika kamu memiliki kendala ataupun pertanyaan. Saya Juanda pamit dan sampai jumpa. Mau tutorial apa lagi nih di video berikutnya? Ketikkan di kolom komentar di bawah.